Salah satu fungsi yang ada di Juken adalah RPM idle. RPM idle ini adalah RPM yang harus dicapai pada saat motor kondisi langsam. Nah, RPM idle ini artinya RPM itu untuk langsam bisa diatur melalui ECU, tetapi tidak semua motor bisa diatur karena motor itu ada beragam. Ada motor yang idle-nya secara otomatis, misalnya motor yang menggunakan stepper motor untuk ngatur langsam otomatisnya, NMAX, Mio J, Sonic, dan lainnya. Tetapi untuk motor yang tidak mempunyai stepper motor atau cup otomatis seperti Fiction, R15 PVA, Honda Beat, nah itu tidak bisa. Jadi fungsi daripada RPM idle ini hanya untuk motor yang memiliki automatic cup atau automatic motor control yang disebut dengan IACV. Ya, jadi kalau nggak ada itu, fungsi ini tidak berfungsi. Nah, kalau ada yang menggunakan IACV, maka RPM idle-nya bisa disetting melalui remote ataupun melalui laptop. Prakteknya tentu seperti biasa, teman saya Baron akan menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya berikut ini. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang RPM idle. Apa itu RPM idle? RPM idle adalah RPM pada saat kondisi idle atau langsam. Di sini saya akan cara nyeting RPM idle, cara penyetingan RPM idle. Ya, langsung saja kita ke motor. Seperti biasa ya, penyetingan di sini Juken bisa memakai laptop atau memakai remote. Saya akan memakai laptop terlebih dahulu. Connect ya. Ejo akan cek parameter. Ya, yang saya bahas di sini adalah RPM idle, yaitu penyetingan dengan motor yang mempunyai throttle bodinya dengan sistem cup motor atau biasa ISC, idle speed control. Apabila tidak ada idle speed control, maka penyetingan idle ECU hanya nyeting bahan bakar pada saat kondisi idle atau TPS 0%, dan RPM pada saat idle biasanya akan disetting dengan setelan angin yang ada di throttle body. Di sini motor yang saya gunakan adalah Honda CRF 150. Di sini throttle bodinya RPM idle-nya menggunakan idle speed control, yaitu ini. Karena motor ini sebenarnya di throttle body ada 3 jenis. Yang pertama throttle body dengan idle speed control. Buat menandainya, di sini ada 2 kabel, yaitu ada 2 soket. Ini soket satunya. Tandanya adalah soket ini mempunyai 4 kabel. Ya, berarti tandanya motor ini menggunakan idle speed sensor atau motor yang cup seperti motor. Dia ada yang namanya ada idle speed control, yaitu motor yang buat mengontrol idle. Dia jadi pembukaan udaranya di throttle body seperti ini secara otomatis diatur oleh motor. Ya, buat penandain dia ada soket di bagian bawah dengan 3 kabel. Kita tahu kalau dengan 3 kabel seperti ini, ya, maka ini adalah soket sensor throttle position atau sensor TPS. Di sini ada 5, satunya MAP, satunya IAT, dan satunya lagi TPS. Kabelnya ada 5. Terus ada lagi soket 1 buat penandanya, yaitu ada 4 kabel. Ya, ini tandanya throttle body ini memakai sistem idle speed control, yaitu idle yang dikontrol secara otomatis. Ada lagi ya, ini nandainya. Kalau dengan throttle body seperti ini, biasanya di tipe-tipe Honda terus memakai seperti ini, yaitu idle-nya dikontrol oleh ECU. Dalam BRT kita bisa sebagai contoh setting idle-nya, bisa ke main menu,
Ya, kita pilih di sini karena ini sudah idle, maka yang dipilih adalah untuk idle. Ada di sini yaitu RPM idle. Di ECU sendiri di main menu ada yaitu RPM idle. Kita klik masuk ke RPM idle. Ya. Di sini ada tutorialnya. Di sini ada idle atau stasioner. Adalah besaran putaran mesin yang ditentukan. Idle atau stasioner ini adalah putaran mesin yang ditentukan. Pokoknya target RPM-nya mesin ini harus mencapai target yaitu sesuai settingan. Di sini settingannya 1500 rpm. Posisinya adalah besaran bukaan valve atau katupnya. Jadi jika nilai terlalu besar, maka mesin akan meraung pada saat start. Jadi maksudnya seperti ini. Pada saat kita hidupkan mesin, maka mesin itu akan meraung dulu. Misalkan targetnya 1500, dia akan meraung dulu 2000 rpm, baru turun kecil-kecil sampai dia 1500. Apabila ini terlalu besar, meraungnya bisa sampai 2300. Itu settingan awal pada saat kondisi RPM, yaitu posisi. Kalau idle ini adalah target RPM-nya. Deceleration fuel ini adalah pada saat dekselerasi, putaran mesin dalam kondisi RPM besar, kita tutup gas, deceleration, dan akan turun secara perlahan. Di sini sudah deceleration delay adalah waktu yang ditentukan untuk putaran mesin turun dari RPM tinggi ke rendah pada saat dekselerasi. Jika dekselerasi ini terlalu tinggi, maka gas motor akan seperti nyangkut. Jadi gas motornya akan seperti nyangkut. RPM besar, kita tutup gas, maka akan seperti tersangkut dulu di RPM. Misalkan targetnya 1500, maka dia akan 1700, lama baru 1500, maka itu bisa karena deceleration fuelnya terlalu besar. Dan sebaliknya, jika terlalu kecil, maka putaran mesin akan cepat turun, bahkan bisa mati saat dekselerasi. Jadi pada dekselerasinya cepat, dia langsung turun, tapi biasanya mesin akan imbas secara cepat, imbasnya akan mesin mati. Dan di sini ada idle fuel. Yang dimaksud idle fuel adalah banyaknya bahan bakar yang diperlukan pada saat stasioner. Jadi bisa dibilang kalau idle stasioner, posisi dan dekselerasi ini adalah mengatur pintunya, yaitu mungkin mengatur pintu jalannya udara yang akan masuk ke dalam posisi ke ruang bakar atau ke katup di head melalui throttle body. Dan idle fuel ini adalah buat besaran bahan bakar yang akan disemprotkan. Ya, sebagai contoh, saya setting idle stasionernya di putaran 1700. Ya, oke. Artinya apa? Artinya mesin akan idle pada kurang lebih 1700. Oke. Ya, penyetingan ini tidak bisa dilakukan pada saat kondisi mesin hidup. Harus pada saat kondisi mesin mati. Ya, sebagai contoh ini, dan penyetingan ini apabila selesai setting, maka mesinnya kontak harus di off kan dulu baru on. Ya, nggak bisa langsung main hidup, yaitu langsung di off kan dulu. Ya, kalau sudah off harus on lagi. Ya, kita hidupkan mesin. Tadi mesin saya setting di 1700. Ya, ini meraungnya sampai 2750. Langsung dia akan turun secara berlahan sedikit-sedikit, ya. Dan mesin akan dipaksa sesuai target, yaitu 1700 rpm. Ya. Dia akan selalu mencari supaya 1700. Ya, di dalam hal ini dia akan, mesin bisa dilihat yaitu 1600, 1675, 1600, ya, 1700, 1600, 1700 di sini, ya. Dia akan mengganti 1600. Ya, tuh 1700. Ya, itulah fungsi dari RPM idle. Saya ulangin sekali lagi, yaitu fungsi buat menyeting
RPM pada saat kondisi idle kalau throttle bodinya dilengkapi dengan motor cuk atau idle speed sensor seperti ini. Seperti motor CRF ini, gampang nandainya. Kalau ada soket 2 dan satunya 4 kabel, maka kabel ini yaitu kabel idle speed sensor, maka di Juken fungsi RPM idle itu berfungsi. Apabila tidak ada ini seperti ini, maka idle-nya tidak akan berfungsi. Ya, biasanya kalau tidak ada ini settingan idle-nya, kita harus menyeting angin. Ayo kita bisa lihat di motor yang tidak bisa di sini dengan beat pop. Ya, biasanya dia ada setting anginnya seperti ini. Ya, di sini juga ada soketnya, ada 2. Yang bawah ini adalah soket TPS. Oke, saya cabut kalau nutup. Ini adalah soket TPS. Kabelnya ada 3. Ya, ini ada lagi soket tapi cuman ada 2. Ini cuman cuknya auto cuk solenoid, hanya membuka dan menutup, tidak bisa nyeting RPM, dia hanya buat cuk awal aja. Kalau mau setting idle buat throttle body yang seperti ini, ya dia cukup biasanya nyetel angin dari ini ya, settingan anginnya tidak bisa otomatis, harus setting manual seperti ini. Sebagai contoh, kita hidupkan. Ya, sebagai contoh, mesinnya idle-nya ini adalah ya sebesar 1800 RPM. Apabila kita akan menyeting dari sini, ingat ya, sini adalah anginnya. Ini hanya nyeting besaran bahan bakar yang masuk ke dalam besaran udara yang masuk ke dalam ruang bakar bahan. Nih, ini hanya menyeting besaran angin. Apabila kita ingin menyeting bahan bakarnya, maka dari idle fuel. Ya, ini anginnya contohnya 1800, kita kecilkan. Ya, jadi 1500. Kalau akan kita buka, ya jadi 2000 RPM. Ya, ini adalah settingan angin. Kalau throttle body yang tidak dilengkapi dengan idle speed control atau motor cuk. Oke. Ya, ini bisa kita setting manual. Maka di ECU-nya sendiri, fungsi dari RPM idle tidak berfungsi. Ya, kita bisa ke idle kalau di laptop seperti itu. Kalau sama saja bisa di remote, yaitu kita sekarang remote. Hanya tipe-tipe motor, sekali lagi saya ulangin, hanya tipe-tipe motor yang throttle bodinya mempunyai idle speed control secara ini. Kalau tidak punya ini, maka penyetelan RPM-nya bisa melalui manual seperti yang saya jelaskan tadi. Apabila di remote, seperti ini, tadi melalui laptop, ini melalui remote. Ya, kita bisa ke main menu. Oke, kita cari yaitu RPM idle, enter. Ya, di sini dia deck time-nya seperti tadi, deceleration time. Ini ada targetnya, target RPM-nya 1700 RPM, dan ini adalah posisinya. Kalau sudah save, berarti ini tidak ada yang dirubah. Kalau misalnya ada dirubah, dia akan terjadi save. Ya, oke. Selesai menyeting ini, tidak bisa langsung dihidupkan, maka sekali lagi kontak mesti di off, lalu on, baru maka fungsi itu bisa berfungsi. Demikian cara penyetingan RPM idle atau setting idle. Sampai ketemu kembali.